Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kesempatan ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang Bapak Muslim yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang mana awalnya sebelum percaya Yesus, ia mengatakan bahwa mempercayai Yesus sebagai Tuhan itu adalah sebuah kesesatan. Jadi benar-benar menganggap bahwa orang Kristen ini sudah sesat karena mempercayai Yesus sebagai Tuhan, padahal dia hanyalah seorang nabi. Tapi sungguh luar biasa saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ia dijamah oleh Tuhan pada waktu ia sakit, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Akhirnya ia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sungguh luar biasa, saudara-saudara, diproses oleh Tuhan karena ia akan diselamatkan oleh Yesus Kristus. Kita dengarkan kesaksiannya. Shalom semua teman-teman. Ya, perkenalkan saya Adit. Jadi mungkin saya di sini ingin memberikan kesaksian. Ya, Tuhan mengizinkan saya untuk mengalami beberapa hal yang saya harap ketika saya bagikan saya bisa menjadi berkat bagi teman-teman yang lain. Jadi mungkin saya awali dulu bahwa saya lahir di keluarga non-Kristen. Jadi saya dari lahir sehingga saya umur sekitar 20-an, yang saya percaya bukanlah Tuhan Yesus, tetapi Tuhan yang lain, di mana justru saya mempercayai bahwa Tuhan Yesus bukanlah Tuhan yang benar, tapi sebuah kesesatan. Jadi saya mungkin ceritanya di mana saya akan pertama kali menerima Tuhan Yesus dalam hidup saya adalah ketika saya lulus SMA. Puji Tuhan, waktu itu Tuhan izinkan saya untuk menempuh pendidikan, kebetulan di Akademi Militer Angkatan Darat. Jadi saya masuk di Akmil 2008. Kemudian saya saya menempuh pendidikan di Akmil sampai sekitar 3 tahun. Jadi ketika pangkat saya waktu itu kebetulan karena di militer Sersan Mayor 2 Taruna, saya mengalami sakit. Jadi kebetulan saya mengalami, bukan kebetulan mungkin ya, tetapi rencana Tuhan, saya sakit waktu itu Guillain-Barré syndrome. Mungkin teman-teman bisa Google GBS. Kebetulan itu adalah penyakit di mana autoimun, kekebalan tubuh yang menyerang diri sendiri. Jadi menyerang syaraf. Jadi dari bagian tubuh saya dari bawah itu lumpuh, hampir tidak bisa bergerak. Waktu itu rasanya tidak kerasa ya, tapi justru waktu itu rasanya sakit. Jadi saya mulai sakit itu di pangkal paha kiri, kemudian saya dibawa ke rumah sakit, dan ketika dokter rumah sakit di waktu itu di Magelang karena di Akademi Militer periksa, dan saya terus dibawa ke RSPAD Jakarta karena itu harus ditindak dengan cepat. Jadi waktu itu saya dibawa dari Magelang ke Jakarta naik ambulans. Sampai di RSPAD, saya masuk ke ruang rawat inap biasa. Namun ketika paginya besoknya dokter saya yang dari Magelang telepon, dan ketika tahu saya belum di ICU, beliau marah. Jadi saya langsung dipindah waktu itu ke ICU di RSPAD karena saya mulai mengalami kesulitan bernafas. Jadi ada otot di paru-paru saya yang untuk pernafasan itu berusaha untuk berhenti. Jadi yang waktu itu saya bayangkan adalah untuk bernafas saja itu sakit sekali. Jadi seakan-akan ada jarum yang menunggu ketika paru-paru saya mengembang untuk bernafas. Waktu itu saya hanya bisa mengeluh, tanya dokter ini sakit apa. Kemudian saya berusaha teriak tapi nggak bisa. Dan waktu itu yang saya bayangkan adalah saya sepertinya akan mati gitu. Jadi saya masuk di RSPAD, waktu itu ICU-nya ada, seingat saya ICU-nya dibagi berdasarkan huruf A sampai E. Jadi A itu yang ICU yang paling mending gitu, kemudian E adalah yang tempatnya yang mungkin sudah cukup kronis. Ketika saya masuk, saya langsung masuk di ICU yang D karena saya waktu itu hampir berhenti paru-parunya. Jadi pangkal leher saya ini berusaha hampir mau dibolongin untuk pakai alat bantu nafas. Tetapi waktu itu pun saya sudah mulai kehilangan kesadaran. Jadi ada satu poin di mana saya mungkin koma begitu ya, about 3 hari.
Kemudian waktu itu saya mendapat seperti penglihatan begitu. Yang saya ingat waktu itu adalah saya seperti perjalanan mau ke rumah, karena saya rasanya seperti di sebuah komplek perumahan begitu yang rasanya dekat rumah. Jadi saya coba berjalan menuju ke rumah begitu sepengetahuan saya, tapi di tengah jalan ada yang memanggil saya, Adit, mau kemana? Dan saya jawab, saya mau pulang. Suara itu nanya lagi ke saya, kamu tahu di mana rumahnya? Saya tahu, biar saya jalan aja sendiri, gak apa-apa, terima kasih. Kemudian saya jalan, tapi yang saya ingat kemudian berikutnya saya tersesat dan justru saya kembali ke tempat yang sama di mana sosok yang menanyakan saya itu ada di situ. Kemudian ia menanyakan lagi kepada saya, Adit mau kemana? Dan saya jawab, mau pulang ke rumah. Kamu tahu di mana? Saya tahu. Tapi kemudian suara itu melanjutkan lagi, mau saya antar saja, mau saya kasih tahu tempat yang benar, atau kamu mau jalan sendiri? Saya tahu, sudah nggak usah. Saya tahu jalan, masa sih ini kan rumah saya gitu. Jadi saya jalan lagi dan kemudian yang terjadi adalah saya tersesat lagi. Kemudian saya kembali ketemu sosok itu dan akhirnya dia tanya lagi hal yang sama. Dan kemudian dia bilang, ikut saya yakinkan kamu, saya akan membawa kamu ke rumah kamu yang sebenarnya. Ikut, percaya gitu. Dan saya waktu itu di penglihatan saya capek dan saya seperti, aduh, ya sudah deh, saya percaya aja, nggak ada ruginya, diantarin juga gitu. Oke, ya udah, tolong antar saya pulang. Dan sosok itu mengulurkan tangannya, dan ketika saya coba pegang tangannya dan saya ingat tangannya berlubang, dan ketika saya coba lihat wajahnya, saya terbangun dari koma. Dan setelah saya bangun, jadi waktu itu ICU itu seingat saya tempat tidurnya ada beberapa yang kosong, dan ketika saya tanya ke suster yang masuk, kemana gitu orang-orang di sebelah saya ini, dan ternyata mereka semua meninggal dan saya masih ada gitu. Dan saya kayak, wow, saya masih hidup. Dan habis itu pun saya langsung dipindah ke ICU A. Jadi saya cukup membaik gitu. Namun ketika saya masuk di ICU A, itu pun ya namanya penyakit dan ada perlu waktu pemulihan. Jadi saya cukup lama juga di ICU sampai namun akhirnya puji Tuhan saya pun dipindah ke ruangan biasa. Jadi ketika waktu itu dokter baru benar-benar yakin dengan diagnosanya bahwa saya kena suspek Guillain-Barré syndrome. Efek sampingnya waktu itu saya sampai jantung saya bengkak, hati saya agak malfungsi, dan mata kiri saya untuk retinanya pun ada mengalami kerusakan sehingga saya hampir tidak bisa melihat di mata kiri. Dan itu saya berlanjut perawatan di rumah sakit di RSPAD. Namun karena saya dirawat terlalu lama, waktu itu akhirnya saya diberhentikan dengan hormat dari Akademi Militer karena dianggap saya sudah tidak sanggup untuk meneruskan pendidikan. Jadi saya waktu itu pun diberhentikan dengan hormat, saya masih pakai kursi roda karena saya tidak bisa jalan. Dan waktu itu saya sungguh sangat sedih begitu ya. Saya sudah 3 tahun, kemudian saya harus dikeluarkan dan saya tidak tahu harus ngapain. Kemudian sampai akhirnya itu pun ada beberapa dokter yang sudah memvonis saya bahwa saya tidak bisa jalan lagi. Saya agak kecewa begitu. Namun ada satu poin di mana saya kemarin kemarin tuh saya hampir mati, tapi kenapa saya masih hidup? Pasti ada yang bisa gitu. Dan akhirnya saya waktu itu coba memohon karena saya ingat tangan yang berlubang dan saya dengar ada sebaliknya, dan saya coba bertanya dan saya coba berdoa akhirnya dimana kayak saya mulai berani menyebutkan nama Yesus gitu, tapi saya belum berani menyebutkan bahwa dia Tuhan. Jadi saya coba minta, Yesus, bolehkah saya bisa jalan lagi? Ya, itulah kesaksian dari Bapak ini, saudara-saudara, sungguh luar biasa bahwa Yesus itu adalah Allah yang mampu mengangkat sakit penyakit apapun itu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semua bisa dilakukan karena Dia adalah Tuhan. Sungguh luar biasa, semoga dapat bermanfaat bagi kita, memberkati kita, mengedukasi kita. Ada banyak pelajaran-pelajaran rohani yang bisa kita petik di sana.
sehingga kita juga akan semakin kuat di dalam Tuhan, sekalipun banyak tantangan di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Tapi kita percaya bahwa Tuhan akan senantiasa beserta dengan kita, bersama-sama dengan kita, sehingga kita mampu menjalani kehidupan ini dengan tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, teruslah beritakan Injil, supaya semakin banyak jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa yang datang kepada Tuhan. Jangan lupa terus mendukung channel ini, saudara-saudara, dengan cara like, subscribe, dan share, supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya, dan terlebih channel ini akan terus berkembang ke depan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.